nanti kalau punya anak nyusui, kamu anakmu atau anak sapi? Kalau anakmu ya susu ngono begitu loh. Benar. Kalau hari ini lagi makan sambal pencit, terus anaknya kepedesan dan kekejutan, nggak mungkin. Nah, ini mitos lagi. Iya, itu mitos lagi. Ya. Mamanya kan senang sih kalau mamanya itu terus nyusui pakai Victoria's Secret, kan ya juga lebih senang gitu loh. Jadi kan, bisa join. Bisa join. Nih ya buat yang nggak tahu ya, kalau mamanya happy, moodnya bagus, hormon oksitosin dan prolaktin itu kebus, otomatis dia bisa LDR saat ML. Kalau misal kita nyusuin atau kita lagi happy, itu asinya bisa keluar sendiri tanpa diisep gitu. Jadi asi kita bisa muncrat-muncrat kayak bukan gitu. Cuma keluar loh. Nggak sejauh itu bukan selang, Pak. I have to admit, saya salut sama kalian berdua. Terima kasih. Bisa akhirnya membangun satu komunitas, dan komunitas itu akhirnya semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Ya, dan at the end of the day, ya, you guys make money. Iya. Ya, some people mungkin nggak bisa menerima itu mungkin ya. Oh ini toh, bagi saya loh. Ya gimana? Mau post butuh internet, butuh data, butuh tim kreator, butuh orang yang digaji, dapat dari mana kalau enggak kan? Tapi you're very smart, serius. Ide siapa ini? Saya penasaran gitu. Idenya Wih, kamu lulusan apa sih? I'm the lucky husband. Enggak. Kita sama-sama sebetulnya. dia suka merendah Ini dia. ketahuan di rumah sering dimarahi ya. Bukan. Di sini adalah waktu kamu untuk lepaskan Jo. Jangan, bentar lagi saya ke mobil bahaya. Langsung gak dapet jatah ini langsung. Kamu jangan begitu Bambang. Ancaman saya selalu jatah bahaya. Jo. Jadi orang yang lebih menderita itu Jojo atau Bambang, karena Bambang dipakai sebagai pelengkap penderita. Jangan ini masuk YouTube ntar ganti meme-memenya jadi Jojo. Jangan begitu Jojo, bukan Bambang. Kamu lulusan apa sih kok bisa very brilliant? I have to admit it, seriously. Wow. I do my homework. Ya nggak ada sih sebetulnya, saya cuma lulusan manajemen finance saja. Pantesan belajar. Iya. Finance, money, celing-celing. Tapi itu benar. Kemarin tuh ada yang kurang lebih 1 year ago lah saya ngomong sama kita, loh kamu tuh ngomong-ngomong kok ngomongnya sosial, tapi kok ujung-ujungnya ada bisnisnya. Kita selalu ngomong gini, let's say sama kayak di organisasi GCI ya, kita sama juga kayak di bisnis kita kan selalu ngomong, kalau kita ngelakuin sosial without ekosistem yang profitable, itu kita pasti punya limit. Itu namanya sosial. Seberapa kuat kita punya kemauan, setelah itu kalau emang kita udah mentok, udah pasti stop. Sehingga impact yang dihasilkan di masyarakat pasti minor. Enggak, begini, mungkin bener lah ya. Menurut saya begini, bener lah ya. Orang bisa melakukan kegiatan sosial itu karena ada dana. Pasti. Dan dana itu bisa dari donatur, dan tugasmu minta-minta sama orang terus. Benar. Atau mencukupi kebutuhanmu dan kamu jadi independen. Iya. So what's wrong with being independent? Ya ini yang orang nggak paham kan? Justru karena ekosistem kita profitable, nah itu kita bisa ngasih impact yang sangat besar di masyarakat, dan itu yang kita growing terus, gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ngomong bahas sosial tuh saya lebih cocok tanyanya itu bukan seberapa profitnya dari hal itu, tapi seberapa besar impact karena yang. Tapi aku sangat setuju karena semenjak ada yang namanya pandemi COVID-19. Saya dengan konsisten sampai hari ini benar-benar mendengungkan terus, jangan kamu sampai merusak ekosistem bisnis yang ada. Ya, banyak artinya ekosistem itu harus dijaga supaya semua nggak mati. Dan ketika pandemi itu berangsur berjalannya dengan waktu mulai melandai, ekosistemnya tetap terjaga dan kita langsung game on, bukan lagi masih create atau bahkan memperbaiki. Nah, saya lihat ini salah satu key bisnis itu adalah community. Dan kamu berhasil membangun satu komunitas dan kemudian mensuplai kebutuhan akan yang dibutuhkan oleh para komunitas itu. It's very brilliant. Seriously.
Iya kan? Jadi ini kalau bisa dijadikan dalam satu apps, itu dijual investor, saya pasti mau. Siap. Karena kenapa? Sedikit melenceng. Kenapa banyak orang startup gagal? Karena nggak jelas. Bisa meng-create sesuatu. Idenya bagus. Idenya tapi bagus. saat Eksekusinya nggak ini. Belum tentu bisa membuat satu komunitas atau ekosistemnya. Dan kemudian nggak jelas income-nya ini dari mana. Susah monetasi. Banyak Iya susah. Investor nggak mau. Investor at the end of the day nggak ngomong, wih Xiaomi ya. Berapa duit yang masuk jadi berapa? Iya. Tetap hitung-hitungan lah pasti. Ya kalau saya lihat ini kemarin ini saya minta dari Felicia tak liatin. Gila orang ini very genius. Ini kalau nggak dijadikan startup dan tidak bisa dijual, sayang. Thank you. Ya siapa tahu kalau mau ngajak Papa Cang juga berminat. Jadi papasi. Oh jadi Papa Papa Cang yang memang agak sedikit. Ntar fotonya di mana-mana dia habis di sini ada di sini juga. Pakai belangkon. Oh tapi kalau anak mungkin baby saya susuin dia suka karena saya baunya wangi. Tapi mau dibawa kemana sih ini? Semua ini. Gue jawab apa kamu jawab? Kamu aja deh. Aduh, yang gampang-gampang kamu kok. Kalau mau dibawa kemana? Sebenarnya gini. Jadi kita udah punya mimpi gede itu. Memang visi perusahaan kita itu akan menyususkan ibu menyusui sampai lulus dengan 2 tahun, terutama di Indonesia terlebih dahulu. Visi yang pertama, visi yang paling dekat. Oke, maksudnya lulus 2 tahun ketika kamu bisa engage-nya dapat, kamu kasih sesuatu certification. Iya, jadi kita tuh punya 3 target. Yang pertama Dan sudah jalan. ini lagi proses yang untuk sertifikasi 2 tahunnya. Tapi yang pertama kita punya goal yang pertama adalah bagaimana ibu-ibu di Indonesia tuh ngerti pentingnya ASI sehingga mereka dari awal tuh bukan menganggap SUFOR sebagai exit plan, tapi kayak bener-bener there is no SUFOR. Cuma ada ASI. Jadi seolah-olah di hidup ini nggak ada SUFOR. Nggak ada pilihan. Ya, nggak ada pilihan. Karena mereka banyak masih mikir ASI bagus, SUFOR juga bagus, masih gitu loh. SUFOR nggak jelek ya saya bilang, tapi nggak ada yang bisa ngalahin ASI. Jadi kita harus tingkatin aware mereka tentang sebagaimana pentingnya ASI sehingga mereka tuh ngerti bahwa there is no SUFOR di plan saya. Oh jelas dong, karena ASI itu sangat ringkes. Betul, tapi Dibawa kemana-mana bisa. bener, udah nyangkut toh. Iya kan, nggak usah macem-macem. Kalau kamu pakai itu butuh air panas, butuh botolnya. Benar. Ini sudah one stop shopping. Nggak bakal ketinggalan itu yang paling penting. Kecuali kamu nggak aja kan. Terus yang kedua, kita punya goal yang kedua, bagaimana cara mereka tuh menyusui dengan benar. Karena menyusui itu kayak tadi yang Umi bilang tuh juga fase struggling ya dari awal, apalagi anak pertama itu udah pasti nggak semulus langsung jadi seperti yang di sosmed diupload. Karena yang diupload di sosmed itu cuma yang bagusnya nih kulkas langsung penuh asip, tapi nggak diceritain prosesnya juga beberapa ibu-ibu. Nah, sama yang ketiga kita harus bantu mereka sampai dengan 2 tahun, bener-bener sukses sampai 2 tahun. Karena kalau sukses sampai 2 tahun, seperti yang saya bilang tadi, selain kesehatan imun dan macam-macam sampai kecerdasan anak, ekonomi Indonesia juga pasti berubah. Karena konsumsinya nggak perlu kebuang ke situ, dia bisa belanja yang lain, dia bisa pakai ke kebutuhan yang lain sampai masa depan anaknya. 2 tahun pakai SUFOR tuh hitungnya udah jutaan, berapa juta loh. Pernah melakukan riset, berapa sih 2 tahun itu berarti? Tergantung kondisi SUFOR-nya. Kalau SUFOR itu ada yang sebulan itu, ada yang sebulan tuh habisnya rata-rata ya, ada yang habisnya 500.000 sampai yang 2 juta. 500.000 per bulan. Belum nanti kalau anaknya rada ndablek suka gigit pentil terus gampang bolong, beli terus gitu seminggu sekali. Sama, gitu kan ya. Kalau anak udah SUFOR, karena SUFOR itu rasanya kan suka manis. ditaruh. Rasanya tuh manis, terus rasanya tuh lebih nagih ya. Itu nanti waktu fase empasi biasanya malas makan. Dan rata-rata akhirnya minum susunya lebih banyak daripada sebelumnya. Iya, karena lebih gurih. Itu lebih dan juga sebetulnya untuk kesehatan gigi anak juga jauh lebih nggak bagus kayak Dot gitu. itu nggak bagus gitu loh. Jadi banyak edukasi yang masih harus dijelasin. Oke, kalau banyak ngedot itu giginya masuk ke dalam atau keluar? Itu sebetulnya nggak tentu, itu juga ada faktor genetika, tapi karena gula di dalam SUFOR itu tadi bisa bikin pengeroposan gigi kayak gitu. Oh, itu karena kandungan gulanya cukup tinggi. Iya, seperti Sama itu. yang saya tenang tuh gini, anak saya kan akhirnya BB-nya akhirnya melejit sampai di atas rata-rata. Dibawa ke dokter anak nih, dokter anak bilang, wih gendut banget anakmu sekarang. Ini hati-hati loh, mesti diet loh. Ini SUFOR apa ASI? ASI. Oh kalau ASI ya udah nggak apa-apa. Kalau SUFOR harus diet. Mungkin gara-gara survival talk ini, terus ada produsen SUFOR yang tulisan sugarless, sugar free gitu aja mungkin. Ada dairy free, egg free, sugar free. Tidak mengandung
susu sapi gitu, siapa tahu ada nih. Terus pakai susu apa? Etawa. Sekarang ada banyak loh ya. Ada yang kedelai. Iya ya, untuk Vegan. anak-anak yang alergi Vegan, gitu. ya. alergi. kedelai. Oh. Tapi oke lah, nggak ada yang salah sama Sufor kok. Sufor still good, tapi ASI the best. Jadi kalau suruh pilih good atau best? Ya harus best dong. Oke, Kita pikir nggak boleh sendiri jelekin ya. orang ya, tapi tetap harus ngomong baik ya baik. Loh, saya ini penasaran ya. Masa sih sekarang di era zaman yang serba mudah berinternet ria ini 2021 masih orang sih tidak bisa menggoogle bagaimana cara menyusui yang baik dan benar. Masa nggak bisa harus dituntun sama Mam Uung? Jadi gini, sebenarnya Uung pun dari awal tuh full internet belajarnya. Cuma tinggal kenyatan dari seorang ibu Nyari dan waktu ya. yang mau di spend untuk itu. Jadi beberapa itu karena Uung kenapa mau kayak gitu, karena dari awal kita komit Asia, full Asia. Sampai hari ketiga tuh asinya belum keluar. Mamaku tuh sampai teriak-teriak, udah ya mama beliin Sufor aja. Aku bilang kalau ada Sufor ada exit plan. Jadi kalau nggak keluar ya udah. Nggak ada Nggak berusaha. maksimalnya usahanya. Gitu loh. Jadi akhirnya waktu itu kita komit ASI ya ASI. Waktu itu saya kerja, saya ke kantor, terus dia kirimin saya foto. Akhirnya ASI keluar banyak juga, dia bilang gitu. Dan aku rasa kayak wah, I'm proud of you gitu loh. Nggak Selain yes, itu kan juga, nggak ada pengeluaran lebih. Iya, yes maksudnya. bentar, branding saya langsung hancur. Saya baru ngomong soal AS, Hemat. hancur branding saya 6 juta setahun. Lebih dong kalau 6 juta setahun. Oh iya ya. Iya, paling nggak minimal 10 juta setahun tuh udah hemat saya. 2 tahun 20 juta. 2 tahun 20 juta ya. Bisa beli PS5. Nyenengin papanya lagi Oh ya. iya, kalau papanya dong. seneng, mamanya seneng, yang disusui pun anak juga ikut happy. Itu kan Bener. semua satu terkena sama Ekosistem yang semua ekosistem dong. yang sempurna, bener kan ya? Bener. Nah tapi memang sih kita nggak bisa nyalain 100% karena memang edukasi aware-nya tentang pentingnya ASI ini belum besar, makanya kita lagi gembar-gemborin itu. Tapi kan memang media itu atau di ilmu-ilmu itu kebanyakan bahasnya juga lompat-lompat, ada yang fokusnya ke empati, fokusnya kemana. Nah kita ini berusaha merangkum semua yang baik, yang berhasil di kehidupannya kita sama kehidupannya Uung ini, kita rangkum menjadi satu sehingga kamu nggak perlu kemana-mana lagi. Kamu bisa nonton, kamu bisa lihat semua, dan kalau kamu bingung atau kamu malas baca semua karena masalah tiap orang berbeda-beda, udah konsultasi sama kita gratis, kita bantu sampai jam 12 malam setiap hari. Oke, jadi gini subscriber. Kalau mau kepalanya pusing ya cari di internet sendiri. Ya kalau kepingin nggak pusing ya cari Mam Uung. Itu free loh, konsultasi itu free dan saya sampai kasih SOP ke tim saya. Kamu yang tim konsultan jangan pernah nawarin produk. Bahkan kalau orang tanya produk brand lain sekalipun, kalau memang bagus ya kamu harus bilang bagus. Nggak boleh jualan. Netral. Nggak Iya. boleh jualan. Niatmu memang helping others, jadi jangan jualan di situ. Nanti harus dibetulin, diluruskan di sini. Jadi artinya gini, wah saya makan sembarangan ya nggak apa-apa, kualitasnya akan tetap bagus. Jadi kalau orang tua, maminya makan sembarangan, maminya tidak makan mempengaruhi anaknya akan mendapatkan the best ASI kan? Benar. Tapi tubuh maminya yang hancur kan? Benar sekali. Jadi sebetulnya nutrisinya ini juga saat ini tuh kayak masih belum banyak ibu-ibu tuh yang kayak teredukasi di sini gitu. Jadi mereka tuh ngertinya selama ini kalau aku ASI aku harus makan double, makannya banyak gitu. Padahal kan sebetulnya bukan makan banyak, tapi makan yang berkualitas ya, yang bergizi seperti itu. Jadi cukup aja, tapi gizinya semua terpenuhin seperti itu. Dan kalau mau anaknya sehat, ibunya sehat, ASINya lancar, ya makannya harus Madam Chang. Setuju sih. Kalau Ya, mau makan luar ke Madam Chang sih setuju sih. Iya, makan di rumah juga nggak apa-apa, bisa di Gojek, bisa di Grab gitu kan ya. Benar. Daripada sekarang bingung masak, lebih baik menyiapkan waktu berintimasi dengan anaknya. Benar kan? banget. Iya, jangan-jangan nanti masak nanti kalau kecipratan nggak bisa nyusuin lagi. Minta papahnya. Minta bapaknya. Saya mau tanya ya, kalau menyusuin susu langsung fresh from the oven langsung sama ditaruh bekas di kulkas dipanasin, itu bagus mana sih? Bagus yang fresh langsung. Walaupun sebetulnya gini, kalau ASI udah ada perubahan suhu. Jadi misal kayak diangetin, didinginkan, dimasukkan freezer, itu dia sudah ada perubahan sebetulnya. Tapi tetap masih jauh lebih baik dibandingkan Sufor. Oke. Kan karena gini, kayak tadi aku bilang kan ASI itu kan ada sel hidupnya gitu. Makanya kenapa kalau misal kita menyusui langsung itu jauh lebih bagus seperti itu. Dan boleh dimasukkan di kulkas berapa lama? Itu tergantung kulkasnya. Kalau Frozen tuh yang Freezer. gede kotak itu ya? Iya, artinya dia jadi es.
Kalau gini, kalau kulkas pintu 2 dia bisa tahan sampai 6 bulan. Kalau kulkas pintu 1 cuma tahan 2 minggu. Kalau yang freezer box itu yang kayak freezernya daging itu bisa sampai 1 tahun. Oh, karena lebih dingin ya? Iya, kayak gitu. Jadi memang tergantung, makanya tergantung Ya, itu, ininya. Maksudnya kalau lebih daripada itu dia apa? Busuk? Atau memang Nggak busuk. enggak punya manfaat? Cuma kan tetap yang fresh itu pasti yang lebih bagus. Secara kualitas pasti ada penurunan lah. Karena itu tadi ASI itu kan nggak ada pengawet, semuanya sel hidup gitu. Jadi kalau misal memang lebih baru ya lebih bagus seperti itu. Iya, karena banyak yang enggak difahamin ya. Apalagi di era pandemi ini. Orang harus menjaga imun. Anak kan nggak mungkin baby dikasih vitamin macam dan macam. Benar. Ya harus dikasih ASI kan. Iya. Ya semoga ini kalau melihat trennya ini dengan adanya pandemi ini kecenderungan ibu untuk menyusui anaknya meningkat nggak? Harusnya meningkat. Di awareness-nya ya. Nggak cuma menyusui anak loh, tingkat kelahiran juga meningkat sedikit. Banyak yang hamil di era pandemi. Banyak di rumah ya. Iya, serius. 2021 ini awal tingkat kelahiran meningkat. Dan terbesar di dalam berapa tahun terakhir? Nggak sampai terbesar sih, cuman meningkat kurang lebih 5% dari yang seharusnya. Berarti ada 5% orang yang hamil lagi di era Kan memang pandemi. disuruh work from home. Kemudian setelah komunitas ini ada, berarti kan terjaga dan tahu. Kira-kira berapa sih member komunitas ini? Kita sih sekarang 20.000, 30.000-an lah ya. Antara itu so far. Take how many years to build 20,000? Kita baru setahun setengah ya, by the way. Kita 2019 setelah lebaran lah ya, Juni, Juli lah ya. Iya. Setahun setengah lah. Speechless. Setahun setengah. Ih, 20.000. Terus ada target nggak tahun 2021 ini growth-nya mau berapa? Ada. Kita sekarang udah achieve kurang lebih per month itu bisa sampai nambah 4.000 sampai 5.000 Per month? per month sekarang. Sekarang akhir-akhir kemarin. Pakai apa untuk menjangkau semua itu? Kita kan online ya, online kita cukup kuat. Terus kita Instagram, TikTok, YouTube, kita semua udah jalan. Terus semua media kita jalanin sih. Semua media yang memang ibu-ibunya cari, ibu-ibunya butuh, kita jalanin semua. Head of kreatornya siapa? Pung lagi atau kamu? Oh. Enggak. Kalau kayaknya kalau sekarang tuh udah bareng ya dia juga ini. Tapi tim sih. kita juga udah kuat sih. Iya. Jadi tim kita juga udah kuat. Jadi tim kita kreator tim kita juga udah kuat. Kayak dulu mungkin kayak gerintis awal ya, tapi sekarang udah mulai ini sih. Kreator itu kan cuma bagaimana kalau dia tidak paham dengan susu menyusuin? Atau cuma kamu fit, kamu buat ini, kamu buat ini? Enggak. Mereka belajar. Jadi mereka sampai kita kasih ya SOP. istilahnya harus ngerti product knowledge-nya Mereka dulu harus riset. kan gitu. Mereka Bahkan harus research. tim kita tuh juga ada yang belum nyusuin, tapi mereka udah harus belajar kayak gitu. Jadi kalau dia udah nggak ngerti ya berarti sama dengan hafalan kan? Iya, Iya. jadi mereka melakukan riset habis-habisan juga sebelum create sebuah konten. Dan terakhir kita tahun 2021 ini kita kerjasama sama medical educator, itu dokter laktasi dari Jakarta. Kita kolaborasi, kita kerjasama 1 tahun untuk mengedukasi Indonesia lebih lagi. Jadi dokter itu juga meng-ACC konten kita sampai yang terakhir. Jadi setelah konten selesai, terakhir ACC-nya ada di UUM sama di dokter 1 sebelum di-post. Sehingga harus ini konten memang yang dibutuhin masyarakat, masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan apa yang kita buat udah benar baru kita publish. Kan Oke. kebanyakan kalau kalau kita lihat di internet itu biasanya tuh bahas tuh kulit-kulitnya aja. Jadi nggak pernah nggak bahas detail. nggak detail gitu loh, makanya Sampai dari di sisi medisnya apa? kayak gitu makanya Iya, bodoh kenapa makanya kita tuh harapannya kayak apa yang kita kasih nanti ke mama-mama ini sudah benar-benar edukasi yang dalam gitu loh, jadi nggak cuma Secara kulit-kulit aja. pengetahuan dan secara medis bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Bisa, kayak gitu. harus kayak gitu. Terus saya mau tanya ya, saya banyak dengar kata-kata lactose intolerance. Apakah bisa berlaku untuk ASI juga? Bisa. Jadi sebetulnya kan ASI itu kan keluar dari apa yang dimakan mamahnya. Kayak contohnya adalah anak saya sendiri gitu. Anak saya tuh juga dia alergi produk turunan susu sapi gitu. Oke. Jadi, terus juga anak saya tuh banyak alerginya. Jadi termasuk alergi ayam, telur. Padahal kan sudah ASI, kok masih bisa Sudah punya ASI. alergi? Kan gini, pencernaan baby pada saat dia lahir itu dia belum kuat gitu. Makanya dia masih butuh berkembang. Nah, ASI ini adalah sebagai prebiotik. Kita tahu prebiotik itu kan makanan bakteri baik ya. Di usus kita ada. Ini probiotik saya minum. Bener. Makanya saya juga pesen yang ini. Oh, Saya mau tambah satu yang itu deh. tolong diambilin probiotiknya. Loh. Ya benar-benar. Ini probiotik, ini yang coconut kiwir.
Jadi ini bagus untuk ibu menyusui kan? Iya, benar banget. Ambilin dong. Biar langsung dicoba. Gitu. Nah, di ASI itu mengandung prebiotik bakteri baik gitu. Nah, harapannya sebetulnya ketika kita memberi ASI, nanti lama-lama pencernaan anak juga akan semakin kuat. Tapi kan itu butuh proses gitu. Makanya sambil kita menguatkan itu tadi, kita juga harus mengurangin dong penyebabnya. Bukan berarti kan contohnya gini, kita contohnya kita sakit gitu, kita udah minum obat, tapi bukan berarti kita tetap ugal-ugalan kayak gitu ya kan, bukan berarti gitu. Kita tetap harus ada restnya, ada istirahatnya, harus makan yang benar juga. Nah kayak gitu. Jadi memang di ASI bisa nggak anak alergi? Bisa, apa yang dimakan sama mamahnya itu bisa gitu. Oh, karena kualitas ASI-nya ini sangat dipengaruhi kalau dimakan oleh orang tuanya itu ya. Bener gitu. Dan biasanya alergi itu turunan. Tetapi sebetulnya kalau sufor ya, apa yang membuat orang ini atau baby kok bisa lactose intolerant? Karena kan dia dari susu sapi. Susu sapi itu kan susah dipecah di pencernaan baby. Kalau ASI itu kan partikelnya dia sangat kecil dan luar biasanya ASI ibu ASI saya dan mungkin ASI nanti ibu yang lain itu berbeda kandungannya. ASI saya memang disesuaikan dengan kebutuhan anak saya. ASI ibu B disesuaikan dengan kebutuhan maksudnya ASI ibu disesuaikan dengan kebutuhannya. Tadi kan katanya hasilnya sesuai dengan apa yang kamu makan. Benar. Terus bagaimana bisa disesuaikan? Kamu ceritain kalau baby sakit. Jadi gini, di dalam mulut bayi itu sebetulnya ada sensor. Sensor mulut bayi itu ketika dia menyentuh payudara mamahnya, dia akan keluar sesuai yang dibutuhkan sama anaknya. Really? Yes, itu luar Aku biasanya baru ASI. Kalau Gitu. mau dicek anak sakit sama nggak sakit warna ASI-nya beda. Warna ASI-nya bisa berbeda. Gitu. Jadi yang sakit anaknya, Yang sakit anaknya. ibunya sama, Ibunya sama. yang dimakan sama, Yang dimakan keluarnya sama. beda. Keluarnya beda. Itu luar biasanya ASI seperti itu. Gitu. tahu. Makanya Dia kasih sensor. ya ASI itu sel hidup. Jadi kalau kita taruh di mikroskop dia ada sel hidupnya gitu. Makanya itu yang nggak ada di susu sapi gitu. Nah, dan itu tadi yang menyebabkan ASI itu sangat mudah dicerna karena udah disesuaikan dengan tubuh kita kan, tubuh anaknya gitu. Sedangkan kalau Berarti susu ASI sapi itu bukan benda mati ya, bukan benda mati, barang hidup. barang hidup gitu. Dia di dalam ASI itu ada sel hidup, ada kehidupan sebetulnya di dalam ASI itu. Itu luar biasanya itu, cuma selama ini orang ngertinya sufor yang baik gitu. Padahal di dalam ASI itu ada sel hidup itu tadi. Gila. Jadi mau punya anak lagi? Terus lagi satu kali. Saya enggak ada. Saya tak melihat anak saya punya anak aja. Saya tak menikmati hidup. Saya sudah tahu bagaimana tanggung jawab seorang tua. Ya, sebagai orang tua punya anak itu kan bukan enak diprosesnya tok buatnya. Bener. Tanggung jawab Iya, gedenya ya. Kalau buatnya sih ngantuk-ngantuk ya jadi ya. Tapi kemudian setelah itu lahir, oh my god. Kalau memang benar-benar bagi orang tua yang bertanggung jawab loh ya, tidak mudah. Sekarang saya mau tanya nih. Apa benar pengaruh emosional orang tua juga mempengaruhi kadar ASI? Benar. Emosional. Orang stres, anaknya stres. Gara-gara disusui jadi stres. Jadi bukan ke stres. Jadi gini, kalau ibu menyusui itu sebenarnya kan kita ada ikatan ya. Ketika kita nyusuin anak, itu tuh sebetulnya ada sel, kan tadi kamu bilang ada sel-sel hidup. Otomatis kan itu sel hidup dari mamahnya disalurkan ke anaknya gitu. Jadi ketika kita nyusuin, kita happy, itu sebetulnya di otak kita itu sensor-sensornya. Jadi ketika hormon oksitosin tadi aku bilang hormon happy-nya kita itu keluar gitu ya, itu di otak kita dan di otak anak kita tuh sensornya Match. iya kayak gitu. Makanya sebetulnya kalau mamanya stres bisa nggak ngaruh ke anaknya? Mungkin secara kualitas ASI enggak, tapi secara kan kita ada bonding di sini. Anak itu bisa ngerasain gitu. Bahkan terkadang apalagi untuk ibu-ibu yang baru gitu ya, kadang kan mereka tuh udah anaknya nangis-nangis terus. Mungkin bukan karena ASInya, tapi mungkin karena perasaan mamahnya. Kan anak bisa ngerasain tuh detak jantung kita. Dia bisa tahu lah 9 bulan udah sama kita di dalam iya gitu loh. Semakin mamanya panik, semakin nangis. Semakin enggak, terkadang justru anaknya semakin nangis, mamahnya semakin panik, anaknya malah semakin nangis lagi. Padahal di situ sebetulnya tuh anak ngerasain emosi mamahnya gitu. Dan mamanya panik, nangis, anaknya semakin jerit, papanya malah stres. Ya stres loh semuanya lihat begitu ya. Akhirnya mamanya ditambah stres lagi. Ya, pantesan karena mungkin akhirnya saya menyimpulkan ini, pantesan di luar negeri itu butuh yang namanya nursery room yang nyaman, yang memang enak. Berarti ya kalau menyusui nggak boleh lihat film-film yang thriller gitu ya. Boleh, kalau itu bikin mamanya happy loh.
Asal Bukannya bikin tambah happy. tegang nih. Asal happy ya. Asal happy. Oh kalau memang happy-nya orang tua lihat Iya, film horor ya. nggak ada masalah. Ada kan yang suka film hantu, film horor, film thriller gitu, Iya. ada yang suka. Kalau happy nggak apa? Kamu suka nggak sih film horor? Saya kalau yang hantu saya suka. Kalau yang pembunuhan-pembunuhan saya nggak suka. Kamu nggak suka film horor ya? Nggak suka Saya film horor, nggak suka film pembunuhan. horor. Kalau yang pembunuhan-pembunuhan saya nggak suka. Saya justru suka misteri-misteri pembunuhan bagaimana. Saya karena suka orang mempelajari perilaku orang. Oh, kalau Kenapa pembunuhan dia- yang misteri oke ya, bukan Iya, yang iya. potong-potong ya. Kalau yang potong-potong saya nggak suka. Iya, tapi kalau horor saya takut. Saya bukan takut gini. Saya nggak mau otak saya itu diprogram sehingga saya ke satu tempat bisa merasa takut. Karena saya sampai hari ini tidak ada takutnya kemana-mana. Oke. Karena otak saya nggak punya referensi. Benar. Oke. Kekurangan referensi memang Dan otaknya. saya memang nggak mau mengisi kayak begituan. Nah, Jadi saya itu masih tidur kemanapun yang modelnya orang bilang kok berani. Memang kenapa? Karena saya nggak pernah terbayang-bayang bakal keluar macam-macam dan bagi saya tuh hal yang lucu gitu, hal yang lucu. Saya mau melihat film-film yang kayak dianggap ini Dracula dan apa itu ya film yang ceweknya kawin sama Draculanya yang ganteng itu loh apa? Twilight. Twilight. Itu Twilight namanya. Twilight ya. Siapa itu yang ceweknya namanya? Bella. Wah, tahu dia lu. Itu aku suka. Kalau cewek cantik dia pasti hafal. Jelas. Jelas, Karena normal, manusia normal. diciptakan oleh sang pencipta untuk bisa menikmati keindahan dari hasil ciptaannya. Betul. Benar. Dan kita ini diajari jadi manusia positif untuk selalu melihat barang-barang yang Karena bagus. kalau cowok nggak suka cuma dua, dia munafik atau homo, cuma itu. Jadi kalau kita berbicara hal yang seperti ini, sampai kapan sih kamu mau melakukan hal ini terus? Karena kan kadang-kadang ada, ya tak lihat anak masih kecil-kecil kan. Kalau anak sudah gede kan semakin demanding. Anak masih menyusui sudah nggak ada yang kecuali yang kecil ya. Enggak. Anak saya 2,5 udah tahun. Udah 2,5? Udah 2,5. Udah stop, dia udah nyapih sendiri, udah berhenti sendiri sih. Gitu. Nah sekarang sebetulnya orang itu kalau sudah 2 tahun masih butuh nggak sih minum susu itu? Kalau butuh enggak. Sebetulnya kalau udah 2 tahun itu kan kebutuhan utama udah dari makan gitu. Cuma memang kadang tuh ada proses menyapih itu kan butuh waktu juga ya. Nah kalau Yang misal panjang. ya kalau misal kita mau winning with love, kita mau nyapihnya dengan cinta kan memang kita nggak boleh maksain anak, nggak boleh tiba-tiba berhentiin anak. Nah di situ mungkin yang butuh waktu lah memang. Jadi ada yang kadang sampai umur 3 tahun anaknya masih nenen seperti itu, masih nyusu gitu. Lo kalau diterusin, seorang ibu ini bisa memberikan asinya kepada anaknya sampai umur berapa sih? Kalau Sampai anaknya misal kapanpun. nggak mau stop, ASI itu kan prinsipnya supply Supply by demand. demand. Jadi selama dia terus ada permintaan ya asinya akan terus ada. oh really? Iya. Jadi kalau misalkan saya ini pernah dengar cerita teman saya, anaknya itu nyusu sampai 6 tahun loh. Iya, Make sense itu. iya. Gimana caranya SD gitu ya? Terus Ya aku jadi horor sendiri loh ini. Tapi itu Ngeliatin kasihan- anaknya kasihan. gede itu kalau mau nyusu itu kemaminya nempel plek gitu loh. Udah gede gitu ya. 6 tahun men. Iya. Tapi kalau orang 6 zaman-zaman dulu tahun kan itu kan banyak. considered adalah bagi anak umur 2 tahun kan. Tapi ini apakah juga ada himbauan nih supaya ya nyusu itu sudah 2 tahun. No, secara psikologis itu loh. Ya, secara psikologis Anak itu memang bagus nggak sih? kalau menurut pandangan saya pribadi nggak oke gitu ya. Jadi kayak ya kamu udah harus tahu kamu udah gede, udah minum, kalau mau minum susu ya minum dari gelas bukan dari nenen mamahnya kayak gitu. Itu sih juga karena sebetulnya gini sih, nyapih itu kan juga mamahnya sendiri tuh Nyapi. menyapih. Menyapih. Ya, menyapih tuh Stop ASI. ya stop ASI Oh gitu. bukan nyapi jadi nyapi ke sapi gitu. Nyapi. Bukan nyapi terus ke sapi ya bukan. Oh. Menyapi itu kan menyapi itu stop ASI. itu juga kita pun sebagai mamahnya tuh juga mentalnya benar-benar perang banget gitu loh. Kayak waktu itu aku bilang Maksudnya ibunya kalau mau nyetop pun juga nggak semudah. nggak Waduh. semudah itu. Bukannya ore beres. Enggak gitu. Kita pun juga merasa kehilangan lah. Kita udah nyusuin 2 tahun terus tiba-tiba kita harus tidur tanpa nyusuin anak tuh pasti ada yang hilang. Terus selain itu juga payudara kan kadang ada sakit, ada bengkak kayak gitu. Tapi Dalam proses stopnya itu juga sakit ya. dalam proses itu Saya makanya pulang kerja waktu di stop saya bilang enak toh terus nggak nyusuin ya terus dia bilang nangis loh sedih dia nggak nyusuin sedih lagi. karena merasa kehilangan kan biasanya. Oh, saya masih ingat. Iya pantesan Mama Cang waktu itu masih dimasukin botol, botol. Karena kan supaya tetap keluar ya. Iya, jadi perlahan juga harus perlahan karena kalau nggak perlahan itu kita bisa radang juga kayak gitu. Wonderful ya.
Kalau Ntar mungkin kita bicara- nambahin konten sampai menyapih kali ya. Iya, iya. Belum sampai situ kita coba. Belum. Dan titip dong, harus dibuat environment supaya anak-anak Indonesia itu bisa lebih ceria dan dalam semuanya. Karena kan banyak orang Indonesia ini anak-anaknya yang kecil-kecil ditumbuh dalam lingkungan yang apa adanya, tidak diprogram dan disiapkan supaya anak jadi tenang. Bayangkan kalau anak itu lagi disusuin lagunya lagu-lagu klasik, kan pasti lebih tenang jiwanya saya rasa. Karena yang nyusuin kan juga ikut tenang. Tapi kalau tenangnya dangdut juga ya apa ya, seneng. Tapi kalau senengnya gitu, Iya. DJ gitu itu sama aja. Tapi itu masing-masing penting happy sih. Tren gitu ya. Intinya tuh kalau nyusun tuh cuma satu, ibunya harus happy. Kalau ibunya stres nih ada masalah, misalnya ada masalah sama mertua apapun, itu mayoritas konsultasi kita tuh banyak juga yang masalah di situ. ASI saya seret tiba-tiba berhenti cuman karena suaminya selingkuh. Oh bisa ya langsung? Bisa. Kan tadi ASI itu dipengaruhi dua, prolaktin sama oksitosin. Oksitosin ini kan hormon happy-nya dia. Ketika dia stres tahu suami selingkuh pasti hormon happy hilang dong. Banyak ya kejadian gitu. Kalau banyak yang kena selingkuh enggak, tapi ada. Tapi kalau yang mertua Iya. bermasalah, Enggak, artinya banyak yang kejadian bermasalah berhenti karena sehingga stres banyak. Ada. stres ditimbulkan Jadi karena mampet banget lingkungan karena stres ya. mertua, Dan karena begitu suami. mampet tambah stres, tambah mampet. Kadang mampet pun itu bukan cuma karena dia stres karena lingkungan, tapi karena dia itu merasa nggak percaya diri sama dirinya dia Itu sendiri juga kalau bisa. dia mampu sebetulnya. Jadi tuh kadang kan kita lihat ya kayak banyak kan omongan orang, aduh asiku encer loh, asiku warnanya bening loh kayak gitu. Itu ada. Jadi akhirnya mereka exit plan, ya udahlah aku kasih sufor aja karena merasa asinya jelek, insecure dengan kualitas asi mereka seperti itu. semakin Itu kasih juga sufor. Dari mana Disa tahu nggak pernah dicek begitu ya? Oh ini loh. Ini yuk silakan coba. coba. Antibiotik. Nah, memang nggak dicek, tapi ya itu tadi kadang tuh mereka menyimpulkan sendiri gitu loh. Mereka insecure sendiri, membanding-bandingkan gitu. Jadi ada kan kayak sosial media yang seharusnya kita jadiin hal yang positif. Kadang ngelihat orang lain upload, aduh kok asinya banyak, asinya bagus, asiku kok Banyak begini. sedikit belum tentu merefleksikan kualitas. Bener. Tapi Akhirnya kan di sosmed kan yang iya. bagusnya aja yang diupload. kayak gitu. Encer kental ada juga pengaruhnya ya. Ada. Kalau orang dehidrasi ya mesti kental ya. Justru kalau dehidrasi nggak keluar asinya. Asi itu kan 88% cairan. Oh. Jadi kalau dia dehidrasi malah dia nggak keluar asi. Oh seru. Gitu. Yang terakhir, apa benar nih ini mitos bukan? Kalau orang tidak menyusuin, untuk ibu-ibu yang tidak menyusuin, itu lebih gampang terkena breast cancer. Benar. Oh, subscriber. Iya, memang gitu ya kanker payudara. kalau nggak nyusun. Jadi menyusui itu sebetulnya banyak manfaatnya untuk ibu. Selain ketika kita habis melahirkan, dia membantu untuk mengembalikan ukuran rahim ke semula, dia juga mengurangin resiko kanker payudara. Why? Gitu. Karena kan ketika kita menyusuin itu sebetulnya kan ada sel-sel hidup itu tadi kan, yang dia Yang rilis ya. Dia Iya. bisa berkembang, berkutat itu sehingga membuat sel-sel baru yang. iya, jadi dia kan akan terus mengalami reproduksi sel terus kayak gitu. Jadi boleh dong bilang, kalau nggak mau cancer Nyusuin. payudara, susuin dong anakmu. Iya. Sama itu ya KB alami. Ya, KB alami juga. Maksudnya? Jadi ketika kita menyusui, itu kan kita yang bekerja itu prolaktin, hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini bertolak belakang sama hormon estrogen, hormonnya subur. Gitu. Jadi makanya kenapa ketika kita ibu menyusui itu sebetulnya kita punya waktu 6 bulan sebagai KB alami. Oke bapak-bapak, hemat nomor 2, sudah tidak perlu beli kondom selama 2 tahun. Bener nggak sih? Lo lebih banyak untungnya daripada moderatnya, bener nggak? Iya, ini bener ya moderat ya. Ini Bener kan? begitu nyapi stop, ambil lagi kan. Oh kamu yang nggak tahu diri sih. Tambah boros ya, biaya besar lagi. Makan banyak 9 bulan biaya dokter. Masuk akal. Gak apa-apa. Jadi para suami ini ada yang namanya grace period selama 2 tahun. Gunakan baik-baik. That's the best moment in your life. Ya kan, kamu bisa berintimasi dalam hal yang next level menurut saya, melihat begitu kerennya ibu menyusui anakmu, ya kan, bukan sapi menyusui anakmu, papa-papa, ya bapak-bapak, dan kemudian hemat Benar. duit, beli susu dan beli kondom tersebut. Hemat Dan- banyak, menang banyak di papanya. Iya, dan yang keempat lah, kalau Anda itu kan harus cinta sama istri. Saya itu mempelajari dan saya itu waktu itu menghitung. Istri saya, Mama Chang itu harus hamil lagi
minimal 2 tahun. Karena 1 tahun harus ada pemulihan sampai 1,5 tahun dan prosesnya semua. Saya nggak mau ketika habis melahirkan semua yang baik-baik di tubuhnya itu keluar dan belum recovery hamil lagi. Itu berarti damage your wife kan, bener nggak kan? Kalau saya sih ya nggak ada kata untuk tidak. Apa jeleknya sih? Iya. Oke nih, sebagai penutup dari bapaknya dulu, Kokojo, pesannya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu apa? Supaya lebih banyak orang-orang di luar sana yang lebih mencintai anaknya. Oke, pesan saya yang pertama, nyusu itu bukan cuma tanggung jawab ibu ya, juga tanggung jawabnya bapak. Karena kebanyakan ibu stop nyusuin atau nggak nyusuin karena alasannya bekerja. Majority alasannya saya working mom, saya bekerja. Jadi sebagai bapak kalau mau punya anak, siapin income-nya double biar ibunya nggak sampai melakukan hal tersebut, karena setelah 2 tahun tuh uangnya masih bisa dicari lagi bersama, tapi setelah lewat 2 tahun, mau 5 tahun, 10 tahun asinya nggak bisa diulangin lagi ke anak yang sama. Itu sih, jadi menurut saya saat sebelum punya anak tolong di prepare juga, punya waktu masih kandungan 9 bulan ya, kerja lebih keras biar bisa support istrinya, nggak sampai istrinya stop nyusuin karena saya harus bekerja. Gitu sih dari saya. Luar biasa. Oke, perhatikan benar-benar, jadi harus punya planning semuanya. Jadi sekarang target marketnya ini adalah bukan hanya ibu-ibu yang sudah melahirkan, tapi ibu-ibu yang akan kalau sudah menikah ya rada terlambat. Kalau menurut saya ya, kalau sudah hamil lebih lagi terlambat, apalagi sudah punya anak. Harusnya mulai zaman-zaman pacaran itu sudah langsung dikasih ide bahwa tugasmu itu sebagai seorang ibu bukan hanya melahirkan. Karena saya mulai kecil sampai besar kan tugas seorang wanita itu adalah melahirkan. Coba ditambah melahirkan dan menyusui serta membesarkan anak dengan baik. Benar. Jangan kayak brojol tok. Iya kan, kamu pikir buang hajat apa? Oke, sekarang Mam Uung. Menyusui itu cuma 2 tahun. 2 tahun itu waktu yang sangat singkat sekali dan gak terasa. Dan menyusui itu sangat banyak kebaikan. Menyusui itu berisikan dengan sel-sel kehidupan untuk anak kita. Tidak ada ruginya, banyak untungnya. Jadi perjuangkan ASI tersebut sebaik mungkin. Sama itu haknya anak ya? Ya, itu haknya anak. Privilege. Itu hak anak. Kita selalu ngomong itu haknya anak yang kamu hilangin kalau kamu nggak nyusuin, sayang gitu. Oh, berarti nih habis ini akan kamu anak sapi atau anak ibu gitu ya? Jangan dibeda-bedain. Anak sapi itu cowboy. Are you cowboy atau mamboy? Ayo. Tapi banyak orang ya kalau mencari pacar itu nggak seneng, malah mamboy. Anak mama. Ya nggak seneng anak mama kan? Mamboy ini nyusuan sama mama ini. Tapi nggak cowboy juga kali. Thank you so much. Thank you so much. Mungkin ada yang kelupaan sudah dari rumah diingat-ingat. Ini mesti tak sampaikan di Survival Talk. Ada yang kelupaan? Atau sudah tidak ingat sama sekali? Atau semua sudah tersampaikan dengan? Aku aja mau nambahin sedikit. Oke, silakan. Mau nambah banyak juga apa-apa. Nambahin mungkin durasi. Di sini kalau semisal ada kerabatnya, ada lingkungannya, atau ada temennya, saudaranya, anaknya yang memang butuh konsultasi menyusui, butuh sharing-sharing mengenai menyusui, kita Mam Uung ada sebagai sahabat pejuang ASI. Jadi nggak perlu sungkan, nggak perlu takut, nggak perlu membeli produk sekalipun. Yang mau sharing, mau cerita apapun masalahnya, kita semua ada buat kalian 24 jam. Ingat ASI, ingat Mam Uung. Thank you so much ya sudah berbagi dan semoga nyaman, karena kalau ini dibuat terlalu serius juga tidak mudah diterima, lebih baik dibuat yang seperti ini. Kalau dibuat gini orang dengerin sampai endingnya nggak bosan. Iya, semoga begitu harapannya, atau enggak tambah di delete aja. Semoga. Thank you. Semoga programnya, semoga apps-nya, dan bahkan bisa menemukan investor yang luar biasa. Karena dengan adanya investor yang luar biasa berarti program ini akan menjangkau lebih banyak orang. Sukses, sehat selalu, salam buat semuanya, staff-staff di ini. Tetap berkarya untuk Indonesia bisa lebih maju. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Thank you. Ingat ASI, ingat Mam Uung. Salam bertahan hidup. Subscribe dan loncengnya.